Halo semua, jadi kali ini kita akan belajar tentang angkatan kerja. Nah, pertama-tama kita perlu tahu nih, apa sih angkatan kerja itu? Jadi, angkatan kerja itu bisa diartikan sebagai penduduk yang usianya masuk ke dalam kategori usia kerja, termasuk diantaranya yaitu penduduk yang saat ini sudah bekerja, atau penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Faktor angkatan kerja merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi demografi suatu wilayah atau negara. Berikut adalah beberapa faktor angkatan kerja yang mempengaruhi demografi. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Semakin besar jumlah pertumbuhan penduduk, semakin banyak potensi tenaga kerja yang tersedia. Yang kedua, tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi yang tinggi akan meningkatkan angkatan kerja dan potensi pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menunjukkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja yang dapat mempengaruhi demografi suatu negara dengan meningkatkan tingkat kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi. Yang keempat, tingkat migrasi. Migrasi dapat memperkuat atau melemahkan angkatan kerja suatu wilayah tergantung pada arus masuk dan keluar tenaga kerja. Yang kelima, perubahan struktur usia. Peningkatan proporsi penduduk usia tua dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang tersedia, sementara peningkatan proporsi penduduk usia muda dapat meningkatkan potensi angkatan kerja di masa depan. Dan yang terakhir, kualifikasi pendidikan. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas angkatan kerja, sementara kurangnya akses ke pendidikan berkualitas dapat membatasi peluang pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor ini saling terkait dengan dapat mempengaruhi perkembangan demografi suatu negara atau wilayah. Kebijakan dan intervensi yang tepat dapat digunakan untuk mengelola angkatan kerja dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada jenis-jenis angkatan kerja. Yang pertama, angkatan kerja aktif, yang mana mereka yang aktif dan siap berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, baik pekerjaan formal maupun informal. Yang kedua ada pengangguran, yang mana mereka yang tidak memiliki dan sedang mencari pekerjaan. Yang ketiga ada pekerjaan terlibat, yang mana menjadi bagian angkatan kerja yang memiliki pekerjaan dan sedang bekerja serta mendapatkan penghasilan. Yang keempat ada pekerja formal, yaitu pekerja yang mempunyai perjanjian dalam masa pekerjaan serta terdapat peraturan yang harus dipatuhi. Yang kelima ada pekerja informal, pekerja yang bekerja tanpa perjanjian dan seringkali tak dilindungi undang-undang. Contohnya adalah pedagang kecil, pekerjaan rumah tangga. Yang keenam ada angkatan kerja tidak aktif, yang mana angkatan kerja yang tidak bekerja atau mencari kerja dan tidak dapat bekerja dikarenakan alasan tertentu. Yang ketujuh ada partisipasi angkatan kerja, yaitu mencerminkan persentase usia kerja yang terlibat pada angkatan kerja aktif dan keterlibatan di dalam ekonomi. Kemudian selanjutnya ada manfaat yang dapat diperoleh dari mempelajari angkatan kerja. Nomor 1, memahami pertumbuhan penduduk. Dengan mempelajari angkatan kerja, kita dapat memahami bagaimana jumlah dan komposisi penduduk yang berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian ada analisis ketenagakerjaan. Studian tentang angkatan kerja memungkinkan analisis tentang tingkat pengangguran, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan lain-lain. Informasi tersebut penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara. Nomor 3, perencanaan dan kebijakan publik. Data dan analisis angkatan kerja digunakan untuk merencanakan kebijakan publik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Rencana ini membantu dalam merancang kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian nomor 4, evaluasi dampak sosial dan ekonomi. Studi tentang angkatan kerja dapat membantu dalam mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan dan perubahan demografis. Kemudian nomor 5, prediksi dan perencanaan masa depan. Melalui analisis angkatan kerja, kita dapat memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan dan merencanakan kebijakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai. Dilihat dari jenis pekerjaannya ada 3. Yang pertama ada pekerja penuh, yang mana orang yang sudah pekerjaan di mana jam kerjanya bersekitar 8-10 jam dalam sehari. Selain itu, kelompok kerja penuh ini juga bekerja teratur selama seminggu sesuai dengan kebijakan perusahaan dan mendapatkan penghasilan atas pekerjaan tersebut.
Yang kedua ada setengah menganggur, yang mana dia tetap bekerja namun pekerjaannya tidak bisa dilihat dari tingkat produktivitasnya, waktu kerja maupun penghasilannya. Pada umumnya, kelompok ini merupakan orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Yang ketiga ada pengangguran yang sedang berada pada rentang usia produktif namun tidak memiliki pekerjaan atau sedang dalam upaya mencari pekerjaan. Pengangguran. Pengangguran ialah situasi di mana seseorang atau individu yang bekerja ingin mengambil pekerjaan namun belum melakukannya. Pengangguran bisa saja terjadi dikarenakan adanya ketidakseimbangan di pasar tenaga kerja itu sendiri. Sedangkan pandangan dari Badan Pusat Statistik atau BPS, pengangguran berdasarkan indikator ketenagakerjaan ialah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau dalam mempersiapkan usaha baru. Bentuk-bentuk pengangguran. Bentuk yang pertama ialah pengangguran friksional atau muncul dikarenakan di perpindahan individu atau kelompok yang mana melakukan perpindahan dari wilayah satu ke wilayah lainnya, dari jenis pekerjaan yang satu ke jenis pekerjaan yang lainnya, dikarenakan tahapan siklus hidup yang telah berbeda atau berubah. Yang kedua ada pengangguran struktural. Pengangguran yang muncul dikarenakan adanya ketidaksesuaian dari struktur angkatan menurut jenis keterampilan, pekerjaan, industri, atau lingkup hidup dengan struktur permintaan tenaga kerja. Ada beberapa jenis-jenis pengangguran, di antaranya yang pertama, pengangguran terbuka, karena kesempatan kerja yang sedikit lambat dibandingkan dengan kenaikan angkatan kerja. Bukanlah pekerja tetap, mereka benar-benar pengangguran penuh waktu. Yang kedua, setengah pengangguran. Mereka yang jam kerjanya lebih sedikit dari jam kerja normal, yang mana 36 jam dalam seminggu, termasuk dalam kelompok setengah menganggur. Sementara yang ketiga, pengangguran terlindungi, karena jumlah orang yang bekerja lebih besar dari kebutuhan produksi yang sebenarnya. Dilanjut dengan nomor 4, pengangguran bersifat musiman. Biasanya terjadi di sektor pertanian. Pada musim hujan, para nelayan dan penyadap karet tidak bisa bekerja dan harus menganggur sambil menunggu musim hujan berakhir. Hal ini juga terjadi pada petani saat musim kemarau, di mana petani tidak bisa bekerja karena tanahnya kering dan tidak ada air. Di musim kemarau ini para petani harus menganggur. Masalah kemiskinan angkatan kerja. A. Produktivitas pada tenaga kerja. Terjadi saat pertumbuhan ketenagakerjaan tidak disertai dengan peningkatan produktivitas pada tenaga kerja. B. Tidak menerapkan teknologi terkini. Dengan tidak menerapkan teknologi terkini juga bisa membuat angkatan kerja dengan pendidikan dan juga keterampilan terbaru tidak terlalu digunakan. Keterampilan angkatan kerja yang rendah ini akan membuat investasi tidak menghasilkan penggunaan kapasitas fisik yang tidak terlalu baik. Yang C, kurangnya pengembangan tenaga kerja. Pengembangan angkatan kerja ini juga bisa dilakukan melalui berbagai macam ketersediaan pendidikan yang berkualitas sebagai landasan dalam pelatihan angkatan kerja di masa mendatang. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih dari kelompok 8.